Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kita akan beribadah bersama. Nah, Miss Yani akan memimpin pujian. Nah, ayo anak-anak sebelum kita lanjut beribadah, lipat tangan. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak masih semangat? Ayo kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Tema kita bulan ini adalah berdamai dengan saudara.
Nah, kata kuncinya adalah hidup rukun mendatangkan kedamaian. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru kami. Kami mohon Tuhan menyempurnakan kami, menguduskan kami dengan kasih-Mu, dengan cara-Mu yang penuh dengan kekudusan itu. Demikian Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama hadir di hari Minggu pagi ini, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi corona ini. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita, memberi kekuatan kita, memberi kesehatan tubuh jasmani, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul kembali walaupun kita berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Kemudian kita masuk ke minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa? Ayo, berdamai dengan orang tua. Nah, anak-anak sudah belajar tentang berdamai dengan orang tua seperti yang dilakukan oleh anak bungsu yang minta maaf dan sudah menyakiti hati bapaknya. Nah, kita tahu memang kalau kita menyakiti orang tua kita, ya cepat-cepatlah kita meminta maaf kepada beliau. Karena apa? Karena mereka adalah orang tua kita, orang yang paling kita hormati. Yang paling kita hormati di samping orang tua ada lagi terutama kepada Tuhan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai berdamai dengan, ayo dengan siapa? Ya, dengan
kakak atau dengan adik kita, ya. Kita berdamai, kita mengucap berdamai dengan kakak adik kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Berdamai kadang-kadang kalau berdamai dengan saudara kita atau kakak atau adik, nah, kadang-kadang kakak kita tidak mengajak kita untuk bermain, atau permainannya adik kita rusak, nah, atau kita ganggu adik kita lagi bermain asik-asik, kita ganggu. Untuk itu mari kita bersama-sama atau tidak mengajak untuk kakak kita, tidak mengajak kita bermain, atau tidak mengajak kakak kita tidak mengajak pergi ke tempat-tempat yang indah. Nah, tapi ingat saat ini kita masih dalam COVID Corona, ya. Makanya itu tidak boleh pergi-pergi ke tempat-tempat yang berkerumun-kerumun, ya. Untuk mencegah kita tidak ketularan corona tersebut, ya. Baik. Dan masih banyak lagi dari apa yang dilakukan kakak kita atau adik-adik kita yang demikian itu. Lalu apa yang kita harus lakukan, ya, seandainya kita bertengkar kepada kakak? Ayo apa? Ya, baik, bagus. Itu kita segera meminta maaf kepada kakak kita. Maka dari itu kita akan mendengarkan video berikut ini, ya. Kita mendengarkan video berikut ini. Dari kisah ini kita akan menemui jawabannya, bagaimana kakak atau adik kita bermusuhan dengan kakak dan adik. Nanti kita akan lihat jawaban berikut ini. Mari kita saksikan sama-sama. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia.
Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya. Untuk mendapat kasih Tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, kalian sudah mendengarkan video tadi dan menyaksikan video tadi, ya. Lalu dari video tadi kita tahu bahwa Esau dan Yakub dulunya itu sama-sama baik-baik, ya, sama satu keluarga baik-baik. Kemudian mereka bermusuhan karena apa? Nah, karena Yakub mengambil hak kesulungannya. Lalu karena takut Yakub kepada Esau, nah dia dikejar-kejar, kemudian dia melarikan diri, ya, melarikan diri ke negeri Sukot, ya, nah, ke negeri Sukot sana, dan Esau ke negeri Seir. Ya. Kemudian Yakub takut, nah, sudah Yakub ke rumah Pak Laban di sana sampai dari tahun ke tahun, lama tahun-tahun itu dia sudah kaya, sudah menduduki, menempati, pokoknya kekayaannya melebihi daripada itu. Kemudian dia ingat lagi kepada saudaranya Esau di kampung tersebut. Nah, kemudian Esau, kemudian dia datang mau minta maaf kepada Esau dengan membawa anak domba, anak sapi, dan banyak sekali ternak-ternak yang dia bawa ke sana. Nah, kemudian lalu apa yang terjadi? Yakub dengan Esau, Yakub datang kepada Esau meminta maaf kepada Esau. Apakah Yakub meminta maaf itu diterima oleh Esau? Nah, tentu saja, sebagai adiknya yang dulu, sebagai adiknya, karena hak kesulungannya sudah diambil, udah dia memeluk dia, menyayangi dia,
sudah kembali kepada semula, ya. Walaupun apa-apa yang sudah dia lakukan, dia sudah kembali kepada kepada Esau. Nah, aplikasi kita kepada pelajaran hari ini, sebagai anak Tuhan, kita harus berdamai dengan saudara kita, berdamai dengan kakak atau dengan adik kita yang merasa kita musuhi, merasa kita benci. Hari ini, mulai sekarang, tidak ada lagi. Pokoknya berdamailah, berdamai kepada saudara-saudara kita. Itu hal yang paling penting dalam keluarga, terutama ya pelajaran-pelajaran lalu sudah berdamai dengan keluarga, berdamai dengan Allah sudah. Nah, sekarang ini kita berdamai dengan kakak atau adik kita, atau berdamai dengan saudara kita, ya. Nah, kemudian tugas kita sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu hari ini, silakan kalian pergi ke kakak atau ke adik dan bersalam-salaman atau berangkul-angkulan. Kalau dengan kakak, dengan adik aja nggak apa-apa, itu karena mengetahui keberadaan mereka. Dan ingat, walaupun masih dalam masa corona ini, tidak apa-apalah kita tahu bagaimana menjaga kesehatan masing-masing. Kita tahu. Nah, sekarang kalian belajar bersama-sama, bilang kepada kakak atau kepada adik, aku mengasihi kamu. Sekali lagi, aku mengasihi kamu. Ya, demikian firman Tuhan, kiranya dapat menjadikan berkat bagi kita pagi ini. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa ucapan syukur kami, dengan kerendahan hati kami dapat mempelajarinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini begitu indah yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan, kami diperbolehkan untuk menyayangi atau mengasihi keluarga-keluarga kami. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa curiga kepada keluarga-keluarga kami. Kami dapat menyadari dan mencontoh dari kisah ini, dari kisah Esau dan Yakub. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, bagaimana caranya? Kita dengarkan videonya sama-sama ya. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Ayo kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Anak-anak, mari kita dengar sama-sama ayat hafalan dari teman-teman kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anak, kita sudah dengar teman-teman kita yang penghafal tadi, yang ada videonya. Nah, tapi untuk teman-teman yang lain masih punya kesempatan lagi. Minggu depan kita masih bisa menghafal ayat lagi. Nah, ayat hafalan kita yaitu terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 10. Yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Pada saat ini kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Berkati kami sehingga apa yang kami dengarkan pada saat ini, kami dilatih untuk saling mengasihi bersama dengan saudara kami, bahkan teman-teman kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Mama Papa, berkati semua orang yang ada bersama dengan kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati usahanya sehingga setiap hari mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelanjutan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.